Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, hidup penuh dengan ujian. Sekarang di berbagai negara, termasuk negara Indonesia, ini sedang terkena musibah dan badai ujian, yaitu adanya COVID-19. Sedangkan ujian akan datang juga terhadap individu atau perorangan. Setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ujiannya itu berbeda-beda. Kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa merasakan mati, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Dijelaskan dalam tafsir Jalalain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa merasakan mati, yaitu mati di alam dunia. Setelah mati di alam dunia, dihidupkan kembali di alam kubur. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Dijelaskan juga dalam tafsir Jalalain, seperti halnya miskin, kaya, sakit, sehat, itu salah satu bentuk ujian. Yang pertama adalah miskin. Miskin adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah wahai orang-orang miskin, itu adalah ujian dari Allah. Pandai-pandailah kalian bersyukur kepada Allah yang pada akhirnya menjadikan sarana kalian masuk surga. Karena orang yang miskin nanti masuk surga terlebih dahulu dibanding orang yang kaya. Dan orang miskin, fuqara, itu kebanyakan menjadi penduduk surga. Dijelaskan dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Attala'tu 'alal jannati fawajadtu aktsar ahliha al-fuqara." Saya melihat ke dalam surga. Saya temukan kebanyakan penduduk surga adalah orang-orang fakir. Dalam riwayat lain, ada orang-orang yang dhaif. Ulama menjelaskan adalah orang-orang yang miskin. Jadi orang-orang yang fakir miskin nanti akhirnya mayoritas menjadi penduduk surga. Miskin yang bagaimanakah? Yang bisa mengantarkan diri mereka masuk surga adalah miskin, fakir, yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa itu adalah takdir dari Allah. Yang penting berusaha. Pertama berdoa, berusaha, tawakal. Kalau Allah sudah mentakdirkan menjadi orang miskin, maka bersyukurlah kepada Allah, karena pada akhirnya orang miskin kebanyakan menjadi penduduk surga. Wahai orang-orang miskin,
perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Terus yang kedua, dijelaskan dalam kitab Tafsir Jalalain, kaya juga termasuk bentuk ujian dari Allah. Wahai orang-orang yang kaya, kalian sedang diuji oleh Allah lewat kekayaannya. Kekayaannya itu hasilnya dari pekerjaan apa? Kalau dari pekerjaan yang halal, insya Allah selamat. Setelah terkumpul hartanya, maka ditasarufkan ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi seandainya jadi orang kaya, kemudian menggunakan hartanya dengan semaunya, tidak pas dengan ajaran-ajaran yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diancam orang-orang kaya yang demikian itu adalah calon penghuni neraka. Tetapi seandainya jadi orang kaya, mengerti bahwa itu adalah ujian dari Allah, pergunakan kekayaan di jalan Allah. Insya Allah orang yang kaya yang demikian bisa menjadikan sarana selamat dari dunia sampai akhirat. Perbanyaklah sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "As-sakhiyyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar." Orang yang dermawan dekat dengan Allah. Pertama. Yang kedua, dekat dengan manusia. Yang ketiga, dekat dengan surga. Yang keempat, jauh dari neraka. Yang pertama, kok kenapa orang-orang yang dermawan itu dekat dengan Allah? Karena pandai bersyukur kepada Allah. Bahwa sadar harta itu adalah titipan dari Allah. Kemudian dipergunakan di jalan Allah. Karena kaya yang pandai bersyukur, dekatlah mereka dengan Allah. La in syakartum la azidannakum. Terus yang kedua, dekat dengan manusia. Orang yang dermawan bisa menjadikan dekat dengan sesama manusia. Suatu contoh, memberikan sedekah jariyah di masjid-masjid, di musola-musola, di madrasah, pondok pesantren, maka bisa menjadikan dekat dengan mereka. Memberikan santunan anak yatim, menjadikan sarana dekat dengan mereka. Menyantuni orang-orang miskin, menjadikan dekat dengan mereka. Maka orang kaya yang dermawan itu dekat dengan saudara, terasa dekat dengan tetangga, terasa dekat dengan semua orang, bahkan orang lain banyak yang mendoakan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, orang yang dermawan dekat dengan surga. Ya, karena ada salah satu keterangan, orang-orang yang baik itu menjadi calon penghuni surga. Orang yang ahli bersedekah termasuk orang yang baik. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah itu juga termasuk orang yang baik. Maka orang-orang yang baik salah satu calon penghuni surga. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang keempat, jauh dari neraka. Orang yang dermawan jauh dari neraka, kata Rasul. Nah, jadi orang kaya adalah kembali
bahwa orang kaya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Digunakanlah kekayaan itu di jalan yang telah ditunjukkan oleh agama Islam. Ditunjukkan oleh syariat agama Islam. Kemudian yang selanjutnya, bentuk daripada ujian adalah sakit. Orang yang sakit ini termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam pandemi COVID-19, banyak orang-orang yang sakit. Bersabarlah. Tetap beribadah kepada Allah. Walaupun sakit, sholat 5 waktu jangan sampai ketinggalan. Karena orang-orang yang beriman, apabila Allah menguji lewat sakit, itu bisa mengurangi dosanya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah dari orang Muslim yang terkena musibah, sakit atau sejenisnya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya bagikan gugurnya dedaunan dari pohonnya. Jadi orang yang sakit khusus bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa mengurangi dosa. Contoh, ada orang sakit 1 hari, terkurangilah dosanya. 2 hari, terkurangilah dosanya. 1 minggu, 1 bulan, bahkan sakit yang sampai bertahun-tahun. Khusus bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menggugurkan dosa. Maka orang-orang yang sedang sakit, bersabarlah. Tetap melaksanakan apa yang telah diperintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Supaya ketika Allah mengizinkan kemudian meninggal dunia dalam keadaan mati husnul khotimah. Kemudian yang selanjutnya, yang termasuk bentuk ujian adalah sehat. Wahai orang-orang yang sehat, pergunakanlah kesehatannya untuk melakukan ibadah kepada Allah. Karena Allah mengizinkan kalian sehat, maka pergunakan beribadah kepada Allah. Sholat 5 waktu jangan ketinggalan. Syukur ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Dan juga amalan-amalan yang lain. Karena orang yang sehat itu salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk diri saya sendiri dan juga bermanfaat bagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Barangkali dari awal sampai akhir banyak kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Saya minta maaf dengan sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.